Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik untuk kita simak bersama-sama, yaitu sebuah video dari salah seorang putra Mayor Jenderal pejuang Banyumas atau pejuang kemerdekaan Indonesia yang kemudian berada dalam sebuah diskusi di kediaman dari Gus Fat Plerit, dan seorang anak dari pejuang ini yaitu bernama Budi Winoto yang kemudian dengan tegas dan berani mengatakan bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu bukan seorang ulama atau bukan seorang wali. Ya, pernyataan ini tentu adalah pernyataan yang cukup luar biasa dan keras, dan tentu punya alasan kenapa kemudian Budi Winoto kemudian berani mengatakan bahwa Lutfi bin Yahya itu bukan seorang ulama atau wali, karena kategori kemudian seorang ulama atau wali itu tergantung dari perkataan-perkataannya. Beliau menilai bahwa perkataan-perkataan dari Habib Lutfi bin Yahya ini itu lebih cenderung kepada hal-hal yang berbau politik. Bahkan beliau menjelaskan bahwa orang-orang ini kemudian selalu kemudian menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan politiknya dalam berbangsa dan bernegara, yaitu tentu dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan-kepentingan kelompoknya, yaitu kepentingan dari kelompok Bani Alawi ini. Ya, tentu kita tahu bersama bahwa maksud terselubung dari mereka ini adalah ingin memecah bangsa ini dan ingin kemudian mendirikan negara khilafah. Ya, lagi-lagi bahwa Budi Winoto ini di kediaman Gus Fat Plerit di hadapan teman-teman dalam sebuah diskusi itu bahkan berani bilang dan mengatakan bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu bukan seorang ulama atau seorang wali, dan beralasan seperti apa yang kemudian saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana kemudian keras dan berbobot dari apa yang disampaikan oleh seorang anak dari pejuang Banyumas ini dan pejuang Indonesia ini, mari langsung saja kita simak dan kita saksikan berikut ini. Terima kasih karena saya tahu-tahu dikasih mic ini dan saya harus ngomong. Ya, ini saya baru ketemu ini Gus Fuad, ini Mas Fakih. Terima kasih. Sepertinya saya walaupun belum kenal, lihat di YouTube ini Mbah Fit ya. Ini saya langsung saja. Ya kebetulan saya sebenarnya enggan saya ngomong ini. Saya secara terakhir itu ibu bapak saya masih ada darah Mataram. Tapi pesan keluarga saya itu walaupun tetangga itu tidak tahu bahwa saya ini darah Mataram. Jadi karena itu sudah pesan, makanya saya tidak pernah saya sampaikan. Karena anak saya sudah mencukupi cukup umur sehingga saya harus saya carikan keselit istilahnya silsilah ke Jogja, baik ke Jogja maupun ke Solo, karena kedua orang tua saya ini masih bersaudara, masih ada hubungan famili walaupun agak jauh. Ayah saya ini seorang veteran nomor 1 dari 7 bersaudara. Jadi ini akan lantur. Ya simpel dulu gak apa-apa. Apa? Yang poin-poin dulu gak apa-apa. Intinya kalau di dalam surat-surat itu bahwa ayah saya itu kelahiran tahun 1913. Beliau meninggal atau wafat tahun 7. Sehingga saya tidak banyak kenal dengan bapak saya itu masih kecil. Saya kenal itu lewat bapak saya. Bahwa suatu saat paman saya makan koyok ngene iki yo salah-salahe aku iki. Dalam artian dia menyalahkan dirinya bahwa tanggung jawab negara itu sebenarnya dalam pengertian pertahanan itu harus diestafetkan kepada penerusnya. Karena di situ itu dulu Belanda datang ke sini ini bawa bandul, salah satunya orang Yaman itu sendiri. Itu disampaikan oleh paman-paman saya
Jadi adik bapak saya ini jumlahnya 6, yang satu itu perempuan. Jadi yang lain itu salah satunya tertembak Belanda, jadi kan dimakamkan di makam pahlawan Banyuwangi, satunya dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Jadi kami memang lahir dari keluarga pejuang, baik dari bapak maupun ibu. Jadi Belanda kesini ini membonceng orang sebagai alat bandul untuk menangkis kaum Islam, terutama penganut tarekat. Dan kata paman saya, kita itu sebelum lahir dimusuhi. Loh, ada apa paman? Kok dimusuhi? Karena di sini orang-orang yang Trah Mataram itu pasti sebelum lahir sudah dimusuhi. Sehingga bapak saya dan adik-adiknya itu secara otomatis sudah bermusuhan dengan Belanda, apalagi bandulnya yaitu Yaman. Mengatakan bahwa orang-orang Yaman ini dulu itu tidak semuanya Yaman, karena saat itu katanya ada yang dari Bangladesh, ada yang dari karena untuk mencari keselamatan, karena orang yang datang dari dari Yaman itu ataupun orang-orang China itu adalah merupakan dikelaskan itu masuk masyarakat kelas 2. Jadi pribumi mereka itu walaupun Bangladesh ataupun yang lainnya itu kadang-kadang wajahnya dia mendaftarkan diri menjadi klan tertentu untuk mendapatkan masuk kelas tertentu juga. Sehingga kalau ini kalau sekarang zaman modern ini ada istilahnya tes DNA, ada orang yang mengatakan klan tertentu dan ternyata grupnya itu tidak, mungkin ini yang dikatakan oleh paman saya, sehingga bukan Yaman tapi banyak agak ke ya Indian ataupun ke Bangladeshan ya gitu. Dan bahkan mengatakan bandul politik ini berwajib walaupun tinggal di Arab sebenarnya bukan bangsa Arab. Ini pesan paman saya, yang dikatakan paman saya begitu. Loh paman, kok sampai ini sepertinya kok agak sengit dengan Islam ya begitu. Loh itu lain. Bapak paman saya mengatakan itu lain. Iya paman saya mengatakan itu lain. Loh pak, kali jenengan kok rodok sengit Islam. Loh itu lain, bukan Islam. Loh maksudnya Islam bagaimana? Yo gak bodoh gak bodoh bagaimana? Itu saya kan memaksa, gak sama bagaimana? Jadi nanti kamu tahu bedanya apa? Kurikulumnya itu. Jadi kurikulumnya beda. Nah, setelah saya telusuri, ternyata memang beda. Pak kita Asul, kita biasanya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka itu. Nah akhirnya saya itu ketemu. Akhirnya paman saya. Sebelum ribut ini sudah dikatakan begitu. Jadi saya dikatakan juga ini kalau zamannya Diponegoro dulu akan Pangeran Diponegoro itu leluhurnya itu makamnya dibuat jalan itu ngamuk. Dan sekarang saya bolak-balik. Ini kok leluhur saya jadi Yaman ini bagaimana? Karena saya bolak-balik itu tidak ada leluhur ke atas itu yang Yaman itu. Ayo coba kalau diurut, walaupun dari atas Joko Tarub itu, Joko Tarub kedua itu menantunya Joko Tarub ketiga menantunya Joko Tarub kedua. Syekh Ali Azakir itu atau Syekh Maulana Maghribi itu kan juga bukan Yaman. Jadi garbonya Dewi Rosomulan itu Syekh Maulana Maghribi alias Syekh Ali Azakir bukan itu, bukan Yaman. Kok diakui Yaman? Dia kan misalkan dari Panembahan Senopati, ibunya atau alias Pangeran Pageringan ataupun bin itu Sunan Giri kedua, bin Sunan Giri. Apa ya itu? Nyai Sabinah itu. Apa ya itu? Yaman belakangan datang. Jadi ini di keluarga saya sudah disampaikan itu bahwa seperti itu. Mungkin sama dengan Yai Mufid ini bahwa itu bukan
bukan Alawi itu bukan Duria Rasul, bukan. Bersama juga dengan siapa Gus Buntet. Gus Abbas Buntet itu dikatakan oleh kakeknya banyak bahwa itu bukan durian Nabi dari Yaman. Sama di keluarga kita. Mungkin kalau ada di sini leluhur-leluhurnya yang mengatakan bahwa dari pejuang, pasti telusuri aja, pasti mengatakan bahwa itu sebagai alat untuk ngedek ataupun menangkis sebagai alat pemukul rekod Islam di Jawa ini untuk kepentingan Belanda. Itu aja. Kalau mereka misalkan ahli Quran, bahkan sebelumnya jadi jangan terpancing kalau sekarang ini pandai dakwah itu terus ngomongkan hadis, ngomongkan apa itu ya belum tentu itu. Jadi itu belum tentu. Ini saya di keluarga saya sudah ditanamkan sebelum ribut ini sudah tahu bagaimana sebenarnya ini persoalan ini. Jadi kita itu harus ya bisa milah-milah. Karena katanya ngomong begini itu di keluarga itu bahwa ini sileme watu hitam kambangi gabus gitu. Jadi ini bukan kiai dianggap kiai. Apa yang disampaikan itu sebenarnya katanya dulu nanti ada suatu zaman yang tuntunan menjadi tontonan. Coba aja kalau ceramah itu sebenarnya bukan ceramah agama, itu ceramah politik. Ya mohon maaf, Lutfi bin Yahya itu bukan ulama. Bukan ulama. Kalau standar ulama itu kalamul haq. Jadi ngomongnya bener, nggak ngapusi seperti itu, nggak nipu.